Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Sang Gadis Penari Desa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Hari itu Ayu menginap di rumah sakit. Handoko turut menjaga selesai melakukan pertunjukan. Handoko juga membawa 2 bungkus cemilan. Tadinya ibu Ayu berjaga sendiri sebelum Handoko datang. Memanglah, orang tua Ayu menjadwalkan menginap secara bergantian. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Han. Sudah selesai pertunjukannya? Sudah, Bu. Maaf ya, Han, jadi merepotkan kamu untuk menjaga Ayu di sini. Iya, Bu, tidak masalah. Ibu bisa tidur dulu, biar Handoko yang berjaga dulu. Iya, Han, maaf ya, Ibu ngantuk berat. Kemungkinan lusa Mbak Ayu baru bisa datang. Kerja ikut orang gak bisa sembarangan ambil liburnya. Iya, Bu, tidak apa-apa. Ibu Ayu beranjak untuk tidur, sementara Handoko memainkan ponselnya. Meski mulai terasa sepi, namun semuanya normal, tiada keanehan. Setidaknya untuk 1 jam pertama. Pada jam berikutnya, Handoko mendengar suara gamelan samar-samar. Astagfirullah, gamelan ini lagi. Benak Handoko yang mulai tegang. Matanya melirik ke arah Ayu yang langsung terbangun dari tidurnya. Melihat hal itu, Handoko berpura-pura memejamkan matanya. Saat itulah ia mengetahui semuanya. Dengan suara yang berbisik, Ayu berbicara. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Tubuh saya begitu lemah. Sekali lagi, Handoko dibuat terkejut sebab Ayu berbicara demikian, seolah ia tengah berbincang dengan seseorang. Maaf, tolong beri kelonggaran. Mohon Ayu lagi. Astagfirullah, Ayu bicara dengan siapa? Handoko bertanya-tanya di dalam hati. Tidak bisa saya benar-benar tidak kuat. Sudah kepalang tanggung penasaran, Handoko pun telah sampai pada puncaknya. Alhasil ia beranikan diri untuk membuka sedikit matanya, yang langsung membulat penuh ketika ia melihat penuhnya kondisi kamar. Ayu memang memilih kelas kamar VIP. Harusnya cukup luas, tapi sekarang benar-benar padat. Dari mana datangnya orang-orang ini? Dalam penglihatan Handoko, ia melihat sekumpulan penabuh gamelan dengan versi lengkap. Terjawab sudah dari mana asal muasal suara gamelan yang telah beberapa kali ia lihat. Hanya saja Handoko harus kembali terperanjat ketika menyadari sesuatu. Setelah ia amati dengan seksama, ternyata wajah para penabuh gamelan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Apa mereka semua kembar? Sebanyak ini? Rasanya tidak mungkin. Benak Handoko. Pertanyaan-pertanyaan dalam benak Handoko segera terjawab ketika ia menyadari satu hal. Beberapa dari penabuh gamelan duduk menembus barang-barang, seolah tubuhnya transparan. Astagfirullah, mereka setan. Pekik Handoko di dalam hati. Handoko berusaha memejamkan matanya kembali. Namun ucapan demi ucapan yang Ayu katakan membuatnya semakin penasaran. Ayu terdengar terus-menerus mengiba agar diberikan kelonggaran. Handoko menduga kalau ini berbicara tentang menari. Akhirnya Handoko mengerti kenapa Ayu bersikeras menari dengan kondisi yang sedang sakit. Ternyata ia menari untuk sekumpulan lelembut dan bukanlah sekedar menyalurkan hobi. Saya mohon, tolong beri kelonggaran sekali ini. Tampaknya para lelembut itu enggan mengabulkan permohonan Ayu. Handoko pun kembali membuka matanya dan lagi-lagi ia terperangah.
Sesosok perempuan melayang rendah di samping ranjang Ayu. Sosok perempuan yang terlihat begitu familiar, yakni sundel bolong berkepaya merah. Ternyata dia, benak Handoko. Sosok berkebaya itu terlihat tidak senang. Entah apa yang ia katakan. Ayu berusaha memohon ampunan. Tak lama setelahnya semua sosok menghilang. Ayu sendiri terlihat gemetar seraya menitikkan air mata. Handoko membiarkan Ayu menangis, sementara dirinya menenangkan diri usai melihat beberapa penampakan. Barulah setelah kurang lebih 7 menit, Handoko bangkit seraya menghampiri Ayu. "Yu," panggilnya lirih. "Kenapa bangun, Han?" Untuk kesekian kalinya, Handoko dibuat terkejut. Wajah Ayu berubah drastis. Hanya dalam hitungan menit, wajah yang tadinya mulus kini berubah menjadi rusak. "Ada apa, Han?" tanya Ayu lagi. Tidak apa-apa. Aku lihat kamu bangun, jadi aku bangun juga. Apa kamu ingin ke kamar mandi? Biar aku papa." "Tidak usah, Han. Kamu tidur lagi saja." Untuk sepersekian detik pertama, Handoko menimbang hendak menginterogasi Ayu sekarang, ataukah menunggu ia sehat nanti. Namun sepersekian detik kemudian, Handoko memutuskan untuk langsung menanyakannya. "Yu, siapa mereka?" Ayu langsung mengerti tentang apa yang Handoko tanyakan. Betapa keras pun ia coba menyembunyikan, pada akhirnya fakta akan tetap muncul ke permukaan. Ayu menarik napas dalam-dalam seraya memperbaiki posisi duduknya. "Kamu sudah lihat semua ya, Han?" tanya Ayu kemudian. Handoko menganggukkan kepala. Baiklah. Mereka itu bukan manusia seperti yang telah kamu duga. Aku menari atas permintaan mereka. Mereka menyukai tarian ombak banyu yang kubawakan, dan pada saat itu aku memiliki suatu keinginan yang pada akhirnya mengaitkan kami dalam sebuah perjanjian. Handoko masih diam, memberi kesempatan pada Ayu untuk menceritakan detail kejadian. "Perjanjian yang kubuat adalah dia akan menyembuhkan wajahku yang sempat buruk rupa dan juga tubuhku yang berbau busuk dengan syarat aku harus menari kapanpun mereka meminta aku." Meski Handoko telah menduganya, namun tetap saja ia terkejut. Ia tak menyangka kalau sahabatnya benar-benar telah bersekutu dengan setan. "Dan barusan, Han, aku menolak untuk menari karena tubuhku yang lemah. Kalau kamu memang telah melihat semuanya, tentu kamu juga mendengar apa saja yang telah aku katakan. Aku mohon untuk diberikan kelonggaran, tapi mereka tidak mau memberikannya." "Apa yang terjadi, Yu?" "Yang terjadi adalah sosok sundel bolong berkebaya merah pergi meninggalkanku, tidak mau lagi menjadi perewangku. Dan apa yang terjadi selanjutnya, kamu pasti sudah tahu sendiri." Handoko menunduk lemas. Pantas saja wajah Ayu berubah rusak secara tiba-tiba. Ucap Handoko di dalam hati. "Yu, kenapa kamu bisa seceroboh itu hingga memutuskan untuk bersekutu dengan setan?" "Maaf, Han. Disesali pun sudah terlambat. Kondisiku sudah begini. Semuanya sudah terlanjur. Aku memang salah. Tapi nasi telah menjadi bubur. Tidak perlu membahas seandainya, karena itu tidak dapat berubah apa-apa." "Kamu benar lalu tentang banyak hal yang sempat Putri tuduhkan. Apakah semua itu juga benar?" "Putri ya, dia benar. Sejak awal dia memang iri padaku. Oleh sebab itu dia berusaha mencari tahu tentangku. Selain rumor penyakit menular yang sempat dia embuskan, semua yang ia katakan adalah sebuah kebenaran. Aku memakai susuk, benar. Aku memiliki perewangan juga benar." Handoko menghela napas dalam-dalam. Mengetahui semua fakta membuat Handoko sedikit terguncang.
tidak mampu membayangkan tentang apa yang akan terjadi pada sahabatnya selanjutnya. Jika masih mungkin, Handoko ingin mengajak Ayu untuk bertaubat. Han, aku tahu apa yang ada di kepalamu, tapi kamu juga harus paham kalau semuanya sudah terlambat. Selain itu, di sini, menunjuk dadanya, sudah terpatri kebencian yang teramat mendalam. Perseteruan antara aku dan Putri sudah tidak bisa menemui titik temu sebab sosok berkebaya merah tadi sempat mengatakan padaku kalau Putri telah memesan teluh terberat untukku, yang mana hasil akhirnya adalah kematian salah satu dari kami. Karena itu, tidak perlu repot-repot untuk menghentikanku. Yo, jangan bicara seperti itu. Akan selalu ada harapan bagi mereka yang mau berusaha. Kata-kata bijak itu tidak cocok untukku, jawab Ayu sembari mulai menitikkan air mata. Ayu menangis kian terisak. Handoko mendekat lalu memeluknya. Handoko sendiri bingung harus mengatakan apa. Kiranya tak ada satupun perkataan yang bisa membuat Ayu tenang. Apalagi pikirannya telah melayang kemana-mana. Bahkan Ayu telah mengatakan banyak hal, termasuk juga tentang maksud hatinya untuk menitipkan kedua orang tuanya ketika ia telah tiada. Jangan bicara sembarangan, yuk. Setelah aku berbicara panjang lebar, apa kamu masih belum mengerti? Apapun yang belum terjadi masih menjadi misteri. Tak ada satupun yang tahu. Begitu juga dengan kamu. Jangan membebani pikiran dengan hal-hal yang belum jelas. Ayo, melepaskan pelukan Handoko seraya menghela napas. Bagaimanapun titip bapak dan ibuku ya, mbakku juga. Cepat-cepat suruh nikah dan kerja terus. Satu hal yang pasti akan terjadi. Semua yang kumiliki bisa saja habis tak bersisa dengan sepeninggalanku nanti. Karena itulah aku membutuhkan bantuanmu, Han. Setidaknya jangan biarkan orang tuaku kelaparan. Yo, mereka sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Tidak mungkin aku tega melihat mereka terlantar. Kamu tidak usah berpikir macam-macam. Cepat atau lambat, kamu pasti akan sembuh. Masih banyak waktu untuk merawat orang tuamu. Mereka berdua akan menua dalam perawatanmu. Kamu sedang sakit, sedang tidak stabil. Jangan berpikir seperti itu. Han, satu-satunya teman yang kupunya cuma kamu. Banyak orang di sana hanya sebatas kenal dan tidak ada yang seperti kamu. Suatu keberkahan bisa mengenalmu. Tumbuh bersama hingga begitu dekat layaknya saudara. Kupercayakan orang-orang terkasihku padamu. Maaf karena selalu merepotkanmu. Yuk, cukup. Kamu harus beristirahat. Jaga kondisimu agar bisa cepat sembuh. Tidur lagi ya. Ayu memandang Handoko sesaat sebelum kemudian menganggukkan kepalanya. Iya. Ya Allah, yo, gak tega sekali lihat kamu seperti ini. Desah Handoko di dalam hati sembari menyelimuti Ayu. Tidur ya? Iya. Handoko kembali duduk di posisi semula, memandangi sahabatnya yang tengah tergolek lemah hingga tanpa terasa. Bulir-bulir air mata merembes keluar. Keesokan paginya, Handoko membelikan sarapan untuk Ibu Ayu sebelum pulang dan beristirahat di rumah. Di rumah, Ibu Handoko telah menanti-nantikan kabar tentang Ayu. Gimana Han? Kabarnya Ayu? Tanya ibunya langsung pada inti permasalahan. Sepertinya Ayu kena teluh, Bu. Ya Allah, pekik ibunya. Ibu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Kasihan Ayu dan juga keluarganya. Iya Han, gak mungkin ibu ngomong-ngomong. Handoko gak tega. Ayu mundah darah disertai belatung, baku kecil-kecil dan beberapa serangga lainnya. Astagfirullah, ya Allah, Ayu, kok bisa sih? Dia sekali yang mengirimnya teluh. Itu dia, Bu. Handoko sampai gak kuat nahan tangis.
Memangnya siapa Han yang mengirimkan teluh? Apa kamu sudah tahu? Handoko sih belum tahu Bu. Cuma Ayu menduga kalau pelakunya adalah mantan penari di Sanggar Pas Slamet. Sejak awal dia memang sudah menaruh iri kepada Ayu dan telah beberapa kali berseteru hingga akhirnya dipecat dari Sanggar. Jadi orangnya sudah pergi tapi dendamnya masih ada. Iya Bu, meskipun sudah bekerja di tempat yang lainnya juga, tapi dia masih terus mengganggu Ayu. Kasihan sekali ya si Ayu. Ya sudahlah Han, kamu dan Ayu kan sudah berteman sejak lama, dekat layaknya saudara. Kalau kamu ingin lebih lama menemani Ayu di rumah sakit, ibu sama sekali tidak masalah. Dalam kondisi seperti ini, dia membutuhkan banyak sekali dukungan. Satu dukungan saja darimu sudah sangat berarti baginya. Iya Bu, Handoko juga berencana seperti itu. Tapi ingat, jangan terlalu diforsir juga tenagamu, jangan sampai tumbang. Iya Bu, Handoko tahu batas kemampuan badan Handoko sendiri. Baguslah kalau begitu. Mandi lalu segera sarapan ya. Handoko sudah sarapan Bu. Handoko mandi dulu saja ya, lalu tidur. Ya sudah, terserah kamu. Ibunya beranjak dari ruang tamu menuju ke depan untuk menyapu halaman. Sementara Handoko berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Dalam tidurnya, Handoko mengeluarkan keringat dingin. Alisnya nyaris menyatu seolah sedang mengalami mimpi buruk. Hal ini dikarenakan Ayu hadir ke dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Handoko dan Ayu bersenda gurauan bersama, memainkan mainan semasa kanak-kanak keduanya, meminum es krim dan saling mengolok satu sama lain. Beberapa kejailan di masa kecil seolah terulang kembali, seperti baru saja kemarin mereka alami. Begitu menyenangkan, hingga tiba-tiba muncul beragam sosok makhluk astral di belakang Ayu. Saat itu Handoko terjingkat, namun tak ada sedikit pun rasa takut. Handoko meraih tangan Ayu seraya membawanya berlari menjauh. Semakin jauh dan semakin jauh menghindar para makhluk itu. Sialnya, makhluk-makhluk itu bisa menyusul dengan cepat. Tanpa ada suara, selalu berada di belakang mereka hingga kemudian Ayu menarik tangannya membuat Handoko berhenti berlari. Ada apa Ayu? Ayo lari, mereka masih mengejar kita, ujar Handoko sembari mengatur napas yang terengah-engah. Bukan kita Han, tapi aku. Cuma aku yang mereka kejar. Kamu pergilah, aku tidak bisa kemana-mana. Bicara apa kamu ini? Ayo lari, ajak Handoko seraya kembali menarik tangan sahabatnya. Sayangnya ia terlambat. Sosok-sosok makhluk astral itu turut menarik Ayu dalam sergapan mereka. Ayu hanya diam, sementara Handoko berusaha melakukan perlawanan. Namun betapapun ia mencoba, tak satu pun dari pukulan yang ia layangkan bisa mengenai sasaran. Menembus begitu saja, seolah tengah memukul angin yang tak ada wujudnya. Kenapa ini? Handoko bertanya-tanya. Ayu menangis tanpa bersuara. Han, selamat tinggal. Yuk, jangan. Ayu, Ayu kembali Ayu. Handoko berteriak hingga terbangun dari mimpinya. Astagfirullah, ya Allah. Mimpiku buruk sekali. Pertanda apakah ini? Sekedar bunga tidur karena banyak pikiran ataukah memang sebuah pertanda? Ya Allah, tolong jaga Ayu, selamatkan dia, sembuhkan dia, sehat seperti sebelumnya ya Allah. Handoko tidak bisa lagi tidur setelahnya. Setelah menenangkan diri cukup lama, ia memutuskan untuk keluar kamar lalu bercerita kepada ibunya. Raut wajah ibunya berubah begitu sedih. Beliau bahkan mengatakan agar Handoko lebih sering menemani Ayu, agar tidak ada penyesalan jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Apa mimpiku sebuah pertanda? Bisa jadi nak, apapun bisa saja terjadi.
kita doakan saja yang terbaik ya. Gak bisa Bu, Handoko gak rela kalau Ayu kenapa-napa. Karena itulah kita semua harus berusaha mencari obat sekaligus juga berdoa. Handoko menghela napas seraya menganggukkan kepala. Di rumah sakit dokter kebingungan sebab hasil lab menunjukkan bahwa kondisi Ayu baik-baik saja. Dokter juga menyarankan untuk melakukan serangkaian tes lanjutan. Namun pihak keluarga memutuskan untuk membawa Ayu berobat jalan. Diputuskan seperti ini karena orang tua Ayu telah yakin kalau penyakit yang putrinya alami bukanlah penyakit medis. Jika demikian, hanya akan membuang-buang waktu saja jika terus berlama-lama di sana. Setelah semua administrasi diurus, Ibu Ayu mengabarkan kepada Handoko dan juga anak sulungnya kalau Ayu sedang dalam perjalanan pulang. Jika hendak menjenguk, bisa langsung ke rumah saja. Handoko mengiyakan tanpa banyak bertanya, sebab dia sudah tahu alasannya. Ayu dibawa pulang Bu, ucap Handoko kepada ibunya. Lebih baik begitu daripada keluar banyak biaya padahal sakitnya karena diguna-guna. Handoko akan ke sana nanti. Iya Han, akan ibu buatkan bubur ayam. Ibu ingat kalau Ayu suka sekali dengan bubur ayam. Tolong nanti kamu bawa ke sana ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Han? Iya Bu. Ibu Ayu mempersilahkan Handoko untuk masuk. Ini ibu membuatkan bubur ayam buat Ayu. Wah, Ayu pasti suka. Coba kamu rayu dia ya, biar mau makan. Tolong sampaikan terima kasih ibu ke ibu kamu. Iya Bu, Handoko ke kamar Ayu dulu ya. Iya. Tok tok tok. Handoko mengetuk pelan kamar Ayu, lalu membukanya lebar-lebar. Han, gimana keadaan kamu? Masih sama dan semakin lemas. Handoko menarik kursi lalu duduk di samping ranjang Ayu. Ibuku sengaja masak bubur ayam nih buat kamu. Makan ya? Iya. Handoko tersenyum, seraya membuka rantang berisi bubur ayam. Meraciknya sebentar lalu memulai menyuapi sahabatnya. Pelan-pelan, sedikit panas. Ayu mengangguk. Enak kan? Harusnya enak kan? Masakan ibu kamu selalu enak. Hanya saja kondisiku yang sedang tidak baik-baik saja. Rasa nikmat itu pun turut menghilang. Sabar ya Ayu. Bagaimanapun kamu harus tetap makan agar lekas sehat dan bisa menikmati bubur ayam sama enaknya seperti sebelumnya. Iya. Sesuap dua suap masih bisa Ayu telan. Namun pada kesuapan ketiga Ayu muntah. Tak banyak darah yang keluar. Hanya saja itu penuh dengan paku. Melihat muntahannya seperti itu, Ayu hanya bisa menangis sembari menatap sahabatnya dengan wajah yang menyedihkan. Handoko meletakkan rantang di nakas, lalu lekas memeluk sahabatnya. Sabar yuk, sabar. Semua sedang berusaha untuk mencarikan kamu obat. Tangis Ayu makin terisak. Ya Allah, aku benar-benar gak tega lihat Ayu seperti ini. Benak Handoko. Malam harinya, kondisi Ayu semakin parah. Ia berteriak histeris tanpa ada penyebab. Mungkin penyebabnya ada, hanya saja orang lain tidak bisa melihatnya. Menurut yang Ayu lihat, ada banyak makhluk mengintarinya, termasuk saat kedua orang tuanya datang. Bapak dan ibunya berjalan menembus para makhluk itu. Pak, Bu, Ayu takut, ucap Ayu sembari memeluk erat ibunya. Iya nak, iya. Ibu akan di sini semalaman menemani Ayu tidur ya. Iya Bu. Ayu masih histeris hingga beberapa saat kemudian kakak perempuannya tiba tepat di tengah malam. Tok tok tok. Assalamualaikum.
Ada tamu, Pak. Coba lihat. Iya, Bu. Kakak Ayu datang dan langsung masuk ke kamar adiknya. Yuk, Mbak. Tidak ada kata-kata lain yang terucap selain deru tangis di antara keduanya. Keesokan harinya, Handoko diminta untuk mengantarkan Ayu beserta keluarganya ke orang pintar. Handoko mengiyakan dan segera berangkat. Handoko hanya bisa menghela pelan melihat Ayu yang kian lemah. Handoko mengemudikan mobil mengikuti instruksi. Sekitar 1 jam berikutnya mereka pun sampai ke tujuan. Ayu dibopong masuk ke dalam dan semua pengantar pun turut masuk juga. Di luar dugaan, si orang pintar terkejut bukan kepalang. Katanya ini sudah terlambat. Terlambat gimana, Mbak? Kami kemari untuk mencari solusi, ucap Bapak Ayu. Yang mengirimnya teluh, menginginkan kematian Ayu. Iya, Mbak, saya tahu. Kamu sudah tahu. Iya, saya sudah tahu, tapi belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Ini sulit. Boneka santetnya dipendam di sebuah tanah lapang. Masih ada di kota ini, tapi tepatnya sulit saya lihat. Coba cari dari jalan Kenanga ke arah barat sampai ke jalan Barata. Ah, mana mungkin bisa, Mbah? Itu terlalu luas cakupannya, ucap Bapak Ayu. Itu dia masalahnya. Hanya itu solusi untuk bisa menyembuhkan anak Bapak. Terlebih si pengirim teluh juga ingin membunuhnya. Anak Bapak dengan sangat cepat. Dengan kata lain, ini berpacu dengan waktu. Semua orang menjadi lemas seketika. Ibu Ayu menangis tiada hentinya. Apa benar-benar tidak ada solusi yang lain, Mbah? Saya tidak bisa menemukan solusi yang lainnya. Semua orang terlihat bingung, terutama Bapak Ayu yang tengah memutar otak, mencoba mencari alternatif solusi yang lain. Apa kita mendatangi si pengirim teluh saja, Pak? Memohon maaf agar dia mau mencabut teluh kirimannya, saran ibunya. Jangan, aku tidak bersedia, sahut Ayu dengan lantang. Nah, jangan memikirkan harga diri dalam kondisi seperti ini. Nyawa lebih utama. Tidak bisa, Bu. Dia yang memulai lebih dulu. Hadapun itu lebih baik kita mengalah. Tidak bisa. Ayu yakin pasti masih ada solusi yang lain. Sudah seperti ini, kenapa kamu masih bersikeras begini? Sudahlah, Bu. Ayu tetap tidak mau. Mbak, tolong kirimi dia teluh agar dia juga bisa merasakan apa yang saat ini sedang aku rasakan. Ayu, jangan, cegah ibunya. Handoko juga turut menahan. Namun, keputusan Ayu telah bulat. Dia yang memulai, dia juga yang harus menerima akibatnya. Aku tidak mau mengemis di hadapannya. Mbah, tolong lakukan sesuai yang saya minta. Akan saya bayar berapapun yang Mbah minta. Bagaimana? Apa harus saya lakukan permintaan anak Bapak? Tanya Mbah Dukun sembari menatap ke arah Bapak Ayu. Jangan, Pak. Ini bukanlah hal yang baik. Apa yang menimpa anak Bapak juga bukanlah hal yang baik. Lakukan saja, Mbah, sela Ayu. Ayu, jangan sembarangan, sahut kakaknya. Perdebatan terjadi hingga beberapa saat Ayu menangis, marah, dan mengutarakan semua sakit yang ia rasakan. Ini tidak adil. Setidaknya Ayu harus membalas, bukan malah hancur sendiri. Dia akan menang sembari menertawakan kekalahan kita. Tolong mengerti, Ayu adalah korban. Ayu terluka. Ayu akan mati sebentar lagi. Kata demi kata yang Ayu ucapkan sangat menyayat hati. Sebagai orang tua tentu tidak akan tega melihat anaknya tersiksa. Dengan berat hati kedua orang tuanya menyetujui.
Meski Handoko terus membantah, namun keputusan bulat telah dibuat. Teluh untuk Putri telah disiapkan. Tinggal menunggu kabar. Putri menggelepar kesakitan. "Jika aku tidak bisa sembuh, maka kamu juga harus mati," gumam Ayu di dalam hati. Ayu beserta keluarganya kembali pulang ke rumah, beristirahat sembari mencari informasi tentang orang pintar lain yang sekiranya bisa mengobati Ayu. Sementara itu, Putri tiba-tiba ambruk, merintih kesakitan seolah tubuhnya diremas hingga remuk lalu pingsan. Kedua orang tuanya kebingungan. Di tempat lain, Ayu telah tertidur. Handoko berpamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang, Bapak Ayu kembali mengingatkan agar Handoko tidak menyebarkan berita apapun tentang Ayu, termasuk juga tentang teluh yang ia terima, maupun teluh yang ia kirimkan sebagai balasannya. "Iya Pak, Handoko paham. Handoko tidak akan bercerita keluar." "Iya Han, Bapak percaya sama kamu. Terima kasih banyak ya." "Iya Pak. Sama nitip satu hal lagi Han. Kalau kamu ada informasi orang pintar, entah kenalan siapa saja, bisa diinfokan ke Bapak. Siapa tahu ada yang berjodoh, bisa menyembuhkan Ayu sampai sehat seperti sedia kala." "Iya Pak, saya pasti akan menginformasikannya. Saya juga ingin Ayu cepat sembuh." "Iya Han. Ya sudah Pak, saya pamit ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Di rumah, tubuh Putri tiba-tiba kejang-kejang. Tidak lama kejangnya, tapi sangat berhasil membuat orang tuanya kembali panik. Setelah itu, Putri demam dengan suhu tubuh tinggi sekali. Hanya sehari dia sakit. Satu kali juga dibawa ke rumah sakit, diberikan obat lalu diminta untuk beristirahat di rumah. Namun esok harinya Putri menjadi begitu lemah. Sebagian tubuhnya mengalami kelumpuhan, hanya bisa tergolek lemah di ranjang. Kedua orang tua Putri merasa kebingungan. Musabah tanda-tanda sakit yang Putri alami terlihat normal. Kedua orang tuanya memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah sakit. Mereka pikir Putri menderita sakit stroke. Usai dilakukan pemeriksaan singkat di rumah sakit, Putri bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Hanya saja segala tenaga yang ia punya entah kemana lenyapnya. "Kok aneh sekali ya Bu?" gumam Bapak Putri. "Aneh gimana Pak? Ya alhamdulillah anak kita nggak jadi lumpuh." "Iya Bu, iya. Hanya saja Bapak merasa ada kejanggalan." Dokter mengatakan kalau kondisi Putri baik. Tubuhnya tidak lumpuh dan hanya tenaganya saja yang lemah. Dengan alasan itulah, setelah satu kantong cairan infus habis, Putri diperkenankan untuk pulang. Sembari dibawakan beberapa obat dan diberikan vitamin juga. Sampai detik ini, Putri masih belum menyadari perihal apa yang sebenarnya telah terjadi. Alasan apa dibalik sakitnya dan juga fakta tentang sakitnya yang bukan merupakan sakit medis. "Makan dulu ya nak." "Iya Bu." Ibu Putri menyuapi anaknya dengan sabar, lalu membantunya minum obat. "Kamu tidur saja agar kondisimu lekas pulih, biar bisa segar lagi seperti kemarin." "Iya Bu." Putri menurut. Ia rebahkan tubuhnya seraya mencoba untuk tidur. Sementara itu kondisi Ayu masih sama. Bedanya dia sudah tidak muntah, tapi mulai berhalusinasi. Beberapa kali ia menjerit karena melihat banyak hal, mulai dari melihat laba-laba sebesar kepala manusia, ribuan ulat bulu merayap di lantai kamarnya, dan terakhir, ia melihat ular yang sangat besar. Tentu saja penampakan-penampakan ini hanya bisa dilihat oleh Ayu seorang. Ibunya terus saja menangis, sembari meminta suaminya agar cepat-cepat mencari orang pintar. "Segala macam boleh Pak, mau orang pintar, orang yang dituakan, seorang ustadz ataupun kiai, yang penting Ayu sembuh." "Iya Bu, Bapak juga ingin Ayu sembuh, tapi tidak semudah itu. Ustadz di lingkungan kita juga cuma ustadz biasa, bukanlah orang yang memiliki kelebihan, bisa menyembuhkan hal-hal seperti yang Ayu alami. Bapak masih mencari-cari informasi."
Apa tidak sebaiknya kita cerita ke saudara-saudara, Pak? Siapa tahu ada yang memiliki informasi. Saran kakak Ayu. Nah, betul itu, Pak. Sudahlah, gak perlu disembunyikan lagi toh. Mereka juga saudara kita. Kita ini sedang berada pada masa butuh pertolongan. Kalau hanya diam, mana mungkin masalah ini dapat diselesaikan? Sahut Ibu Ayu. Bapaknya menghela napas dalam-dalam lalu menyetujui saran dari istri dan anak sulungnya. Ketiganya lantas membagi tugas untuk menghubungi satu persatu saudara mereka dan juga menemani Ayu di kamar. Khawatir jika sewaktu-waktu Ayu akan kembali histeris. Tak lama setelah Handoko datang, ia datang dengan membawa sebuah informasi tentang seseorang yang dianggap mengerti dan bisa menangani hal-hal semacam ini. Kamu tahu tempatnya, Han? Tanya Bapak Ayu. Saya belum tahu rumahnya dan juga belum pernah ke sana, tapi saya sudah dapat alamat jelas dan dana tempatnya. Jadi kita bisa langsung mencari ke sana. Ya sudah, Bu. Tolong bantu Ayu bersiap-siap. Iya, Pak. Setelah semuanya siap, semuanya berangkat. Meski tak ada satupun yang pernah ke sana, namun mereka dapat menemukannya dengan mudah. Seorang lelaki yang bisa dibilang telah berusia senja menyambut Ayu beserta keluarganya. Silahkan masuk, ucapnya mempersilahkan. Anehnya, belum juga berbasa-basi untuk berkenalan dan sebagainya. Bapak tua itu sudah mengatakan kalau ia tidak mampu menyembuhkan Ayu seperti sedia kala. Dia tahu apa yang menimpa gadis itu. Dia juga tahu apa penyebab dari semua itu dan tahu juga siapa pelakunya. Hanya saja ia tidak mampu menandingi si dukun yang mengirimkan teluh. Apa Bapak tidak memiliki kenalan lain, seseorang yang bisa menyembuhkan putri kami? Tanya Bapak Ayu, penuh harap. Sebentar. Bapak tua tersebut berpikir sejenak, lalu menyebutkan sebuah nama serta alamat. Lokasinya lumayan jauh dari sana, namun kedua orang tua Ayu menerimanya dengan senang. Bagi mereka, sekecil apapun peluang, harus tetap dicoba. Baiklah, silakan kalian ke sana. Siapa tahu memang jodohnya bisa mendapatkan obat. Saya hanya bisa membantu sebatas ini. Iya, Pak, kami sangat berterima kasih. Iya, kalau begitu kami pamit undur diri. Iya, hati-hati. Bapak Ayu menyalami bapak tua tersebut sembari memberinya sebuah amplop berisi uang. Sebelum kemudian semuanya naik kembali ke mobil seraya berdiskusi dalam perjalanan, menimbang hendak langsung mendatangi alamat yang diberi atau kembali dulu ke rumah. Hasil dari diskusi itu pun memutuskan kalau mereka akan kembali dulu ke rumah, sebab kondisi Ayu yang begitu lemah. Khawatirnya malah akan membuatnya ambruk lebih parah. Ya sudah, kita pulang duluan, tapi besok kamu tolong datang lagi ya. Kita datangi alamat yang baru ini. Iya, Pak, jawab Handoko sembari mengarahkan kemudinya ke jalan pulang. Bismillah, yuk, bertahanlah. Semoga besok kita mendapatkan kabar yang baik. Doa Handoko di dalam hati. Keesokan harinya, baik kondisi Ayu maupun kondisi Putri sama-sama kian melemah. Saat itulah Putri mulai menyadari kalau apa yang terjadi padanya bukanlah sakit medis yang biasa. Semakin dipikir, Putri semakin yakin. Terlebih ketika ia mendatangi orang pintar yang sama yang ia minta untuk mengirimkan teluh kepada Ayu mengiyakannya. Apa yang kamu alami memanglah dari dia. Kalau begitu, tolong sembuhkan saya, Ki, pinta Putri. Ini pertarungan. Dukun dia akan beradu ilmu dengan saya. Berani bayar berapa kamu? Berapapun, Ki, saya akan bayar. Sekali lagi saya tekankan, kami memang beradu ilmu, tapi nyawa kalianlah yang akan jadi pertaruhannya. Jika saya kalah, kamu bisa saja mati. Kalaupun tidak mati, pastinya terluka parah. Begitupun sebaliknya,
Kalau dukun dia yang kalah, maka akan berimbas pada si penyuruhnya. Iya Ki, saya mengerti. Jangan begitu Putri, kenapa harus seperti itu sih Ki? Salah Ibu Putri. Kenapa tidak langsung menyembuhkan Putri saja dengan cara apapun tanpa harus saling bertarung? Imbuh ibunya. Itu dia masalahnya. Saya berusaha menyembuhkan anak ibu, tapi mereka tidak akan membiarkan anak ibu untuk bisa sembuh. Itulah kenapa saya katakan kalau ini adalah sebuah pertarungan. Sudah sampai seperti ini pun, keegoisan keduanya masih bertahan. Tak ada satupun dari mereka yang mau mengalah untuk lebih dahulu meminta maaf. Alhasil kian menyakiti diri sendiri, saling bertahan dan membalas tiada habisnya. Semakin parah hingga rasanya tinggal menunggu hari saja. Berita sakit yang awalnya disembunyikan baik-baik, kini menyebar ke para tetangga, telah menjadi konsumsi publik berhari-hari lamanya. Handoko menatap wajah sahabatnya yang terlihat begitu pucat. Daging di tubuhnya menghilang secara perlahan, makin kurus dan lemah. Nafsu makan lenyap seolah tidak ada rasa lapar yang menghampirinya. Untuk sekedar makan, keluarga harus berusaha payah merayunya. Handoko mengusap bulir air mata yang meluncur tanpa izin darinya. Sungguh tak tega melihat Ayu tergolek lemah. Hilang sudah paras Ayu dari sahabatnya. Han, Ayu tidur bu, Handoko balik dulu, mau ada pertunjukan sanggar. Besok Handoko nengokin Ayu lagi. Iya Han, jawab Ibu Ayu. Handoko memang telah sangat biasa datang dan pergi di rumah Ayu. Sebisa mungkin membantu apapun yang bisa ia bantu. Terlebih kakak Ayu telah kembali ke Jakarta untuk bekerja. Namun setiap seminggu sekali tetap pulang menengok keadaan adiknya. Maklum saja, kerja ikut orang tetap harus mengikuti aturan. Tidak bisa seenaknya mengambil cuti dalam waktu yang lama. Semuanya pun paham. Di sanggar, para kru menarik kesimpulan yang sama. Mereka tahu kabar tentang Ayu dan juga Putri. Tidak perlu waktu lama untuk mereka menarik dugaan atas apa yang mendasari keduanya jatuh sakit. Topik hangat ini pun terus dibahas dalam berbagai kesempatan. Handoko merasa jengah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Han, sini. Panggil Pak Slamet seraya mengajaknya untuk berpindah tempat. Pak Slamet menanyakan kabar Ayu dan berbincang mengenai detail kejadian apa saja yang telah Ayu alami, termasuk juga tentang perewangan sundel bolong yang kini telah meninggalkan Ayu. Pak Slamet sedikit bergidik mendengar Handoko bercerita. Hal semacam ini memanglah sudah sangat wajar terjadi. Hanya saja, Ayu dan Putri memang terlampau jauh dalam bertindak. Jika sudah saling tahu, kenapa tidak saling meminta maaf saja, Han? Agar semua ini dapat segera terselesaikan. Tanya Pak Slamet. Sulit, Pak. Poinnya ada pada dua orang ini, yang mana keduanya masih belum berkenan untuk menurunkan ego dan saling perbaikan. Jika orang lain atau pihak keluarga yang meminta maaf, akan tetapi percuma. Pak Slamet menghela napas sembari mangut-mangut. Nanti kamu mau menjenguk Ayu lagi? Iya Pak, setiap hari saya di sana. Keluarga kami sudah seperti saudara. Pak Slamet memandang Handoko lekat-lekat seraya bertanya. Kamu suka ke Ayu? Hah? Handoko sedikit terhenyak mendengar pertanyaan yang sepertinya tidak pernah ia pikirkan. Saya peduli pada Ayu. Benar, tapi sepertinya kamu juga menyukainya. Hanya saja belum kamu sadari. Apa benar begitu? Handoko bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kondisi Putri tidak jauh berbeda dari Ayu. Keduanya hanya bisa tergolek lemah di ranjang. Untuk berjalan ke kamar mandi saja begitu tertatih-tatih, merambat di tembok-tembok rumah sebagai pegangan. Belum lagi harus menahan tubuh yang gemetar. Sudah tidak muntah, tidak demam, tapi tenaga seolah menghilang entah kemana.
Alhasil sebagian besar aktivitas yang keduanya lakukan membutuhkan bantuan. Betapa sedihnya orang-orang terdekat mereka, terutama kedua orang tua Ayu dan Putri. Handoko kembali datang seraya lekas meraih mangkok sup dari tangan Ibu Ayu. Handoko mengatakan kalau ia yang akan berusaha membujuk Ayu untuk makan. Ibunya setuju, seraya mengelurkan mangkok di tangannya. "Tolong ya Han." "Iya Bu." Ibu Ayu pun keluar dari kamar. "Makan ya yuk." Ayu menggelengkan kepalanya. Handoko meniup pelan sesuap nasi dengan sup lalu menyuapkannya kepada Ayu. "Sedikit saja yuk, yang terpenting ada yang dicerna, jangan sampai gak masuk sama sekali." Ayu lantas membuka mulutnya, lalu mulai mengunyah. Handoko tersenyum. Pelan-pelan ngunyahnya. Ayu mulai menangis. "Kenapa? Jangan nangis, biar yang dimakan ini bisa jadi daging." Ayu menelan makanannya lalu berkata, "Makasih Han, terima kasih." Handoko tersenyum. "Kita sudah berteman sejak dalam kandungan, tidak perlu sungkan." Ayu tertawa kecil. "Sering-sering tertawa ya, baik untuk kesehatan." Ayu kembali tertawa. "Cepat sembuh yuk, aku ingin lihat kamu ceria seperti dulu lagi," ucap Handoko di dalam hati. Para tetangga yang awalnya saling berguncing, kini menjadi prihatin usai melihat kondisi Ayu yang kian parah hari demi hari. Tak sedikit pula yang memberikan informasi tentang orang pintar kepada keluarganya. Ayah dan ibu Ayu pun masih terus berusaha. Setiap ada saran yang sampai ke telinga mereka pasti dicoba. Hanya saja kesembuhan masih belum berjodoh dengan mereka. Dalam berbagai kesempatan, Handoko masih terus berusaha membujuk Ayu beserta kedua orang tuanya untuk meminta maaf saja ke Putri, sebab itu adalah jalan tercepat untuk mengakhiri semuanya. Namun masalahnya ada di Ayu. Orang tuanya tentu setuju untuk meminta maaf lebih dulu, tapi berbeda dengan Ayu. Ia menolak dengan tegas. Perlu waktu yang lebih lama lagi untuk bisa membujuk Ayu. Handoko enggan menyerah. Jika bujukannya gagal hari ini, ia akan tetap mencoba di hari yang lainnya. "Ah!" Ayu tiba-tiba berteriak ketika Handoko baru saja tiba di rumahnya. Semua orang panik, seraya lekas menghampiri Ayu di dalam kamar. Mata terbelalak seketika kala melihat Ayu melayang di udara. Sakit, rintih Ayu sambil menangis. Ayu berusaha diturunkan tapi tidak bisa, seolah ada sesuatu yang begitu kuat menahannya. "Tolong, sakit." Rintih Ayu benar-benar menyayat hati. "Makhluk apa yang membuat Ayu melayang seperti ini?" benak Handoko. Sekitar 5 menit melayang, tubuh Ayu jatuh secara tiba-tiba dan menghantam lantai dengan sangat keras. Ia menggeliat kesakitan seraya mengerang menahan sakitnya menghujam. Ibu Ayu menangis tak henti-hentinya. Hal ini turut dialami juga dengan Putri. Sama persis, entah berapa lama lagi keduanya mampu bertahan sebelum membusa napas yang terakhir. Handoko membantu memampah Ayu ke ranjang sembari menahan tangis. Ayu masih merintih sembari memeluk tubuhnya sendiri. Terasa nyeri dan mulai terlihat lembab di beberapa bagian. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut ibu Ayu ketika memeluk putrinya, kecuali deru tangis yang kian terisak-isak. Setelah beberapa saat berselang, barulah Ayu bisa tenang. Berbeda dari biasanya, tiba-tiba Ayu minta dimasakkan makanan kesukaannya. Ibunya merasa senang, seraya lekas pergi berbelanja bersama dengan suaminya. Kini tinggallah Handoko seorang yang menemani Ayu di rumah. Handoko mendekat, lalu memeluk sahabatnya. "Kuat ya Yu, kamu pasti bisa." "Han, masih sempat gak ya?" "Sempat apa?" "Untuk memakan masakan kesukaanku nanti."
Sempatlah hari ini, besok, lusa, dan seterusnya kamu bisa makan apapun yang kamu inginkan. Sakit sekali, Han. Sampai-sampai aku tidak bisa menjelaskannya. Yuk. Handoko menggeser tubuh Ayu hingga keduanya berhadapan. Kamu berbaikan saja ya sama Putri. Lupakan masa lalu. Meskipun faktanya dia yang memulai semuanya. Tapi yang terpenting adalah kesehatanmu. Tolong, jangan terlalu keras lagi pada diri sendiri. Tubuhmu yang seharusnya sehat malah jadi begini. Ayu terdiam cukup lama. Sangat lama. Hingga Handoko beberapa kali mengulangi ucapannya. Sebisa mungkin, Handoko membujuk sahabatnya. Mau ya yuk, kita hubungi Putri sama-sama. Pakai nomorku saja ya. Ayu menatap Handoko lekat-lekat sebelum kemudian menganggukkan kepala. Sayangnya belum sempat nomor Putri ditekan. Ayu tiba-tiba kembali melayang lalu berteriak sekuat yang ia bisa. Ah, sakit Han, sakit. Lepasin rantai ini Han, tanganku mau patah rasanya Han. Handoko panik seraya mencari tumpuan untuk meraih tubuh Ayu. Sakit Han, sakit. Ayu terus menangis ketika para tetangga berdatangan. Terpaksa masuk tanpa izin sebab Ayu terus histeris. Seketika itu juga para tetangga terkejut bukan main. Astagfirullah, kenapa ini? Kok Ayu melayang? Ucapan para tetangga yang saling bersahutan. Beberapa saat kemudian tubuh Ayu kembali jatuh. Namun kali ini Handoko telah siaga. Dengan sigap dapat menangkap tubuh kekasihnya. Han, sakit, ucap Ayu dengan sangat lemah. Mana Ayu yang sakit? Ada pasak kayu yang menancap di kedua pundakku. Mana? Gak ada. Ada. Tebus ke belakang Han. Sakit. Handoko merasa kebingungan. Menurut penglihatannya tidak ada apa-apa. Keributan itu lekas menyebar luas dan didengar oleh orang-orang yang lainnya. Ada yang memanggil ketua RT setempat, ustadz, hingga orang yang dituakan. Sementara itu ibu Ayu yang baru saja pulang berbelanja. Histeris melihat keadaan putrinya yang begitu menyedihkan. Ya Allah, kenapa sampai seperti ini? Pekik seseorang yang dituakan di sana. Ayo, sebelum terlambat, kita bawa ke Abah Arifin, ajaknya kemudian. Di mana rumahnya Abah Arifin, Bah? Tanya Bapak Ayu pada orang yang dituakan tersebut. Di kota sebelah. Semoga saja masih sempat ya. Amin. Ayo Bu, segera siap-siap. Iya Pak. Di sepanjang perjalanan, Ayu terus merintih. Sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Sesekali juga ia menggigil. Katanya ada banyak darah yang keluar dari pori-porinya. Namun hanya dia seorang yang merasa. Sama seperti yang Putri rasakan, bedanya ia berada di rumah. Orang tuanya tidak memiliki cara lain untuk menyembuhkan putrinya, selain berharap dan berdoa agar ada keajaiban yang datang. Namun diam-diam ibunya mengambil nomor Ayu dari ponsel anaknya, lalu menghubunginya. Niatnya tak lain dan tak bukan adalah untuk meminta maaf atas kesalahan putrinya. Sayangnya, panggilan tersebut tidak mendapat jawaban, sebab semua orang tengah berada di perjalanan, sedangkan ponsel Ayu ditinggal di rumah. Ayu beserta rombongan akhirnya sampai di tujuan. Melihat kondisi Ayu yang sangat parah, si empunya rumah lekas meminta Ayu untuk dibopong menuju ke sebuah ruangan guna segera dilakukan pengobatan. Yang mana prosesnya tidak bisa dalam sehari selesai. Ayu beserta keluarganya diminta untuk menginap. Apa masih bisa tertolong, Bah? Tanya tetua desa kepada Abah Arifin. Insya Allah bisa, bantu doa semuanya ya. Iya Bah, apa yang harus kami lakukan? Tanya Bapak Ayu. Abah Arifin
meminta kepada semua orang untuk sholat lalu melakukan zikir tertentu dan kemudian berdoa khusus untuk kesembuhan Ayu. Selama di sini, kalian bantu lakukan itu, pinta Abah Arifin. Baik, Bah. Semuanya patuh melaksanakan apa yang telah Abah Arifin perintahkan. Sedangkan Abah Arifin sendiri sibuk dengan prosesi penyembuhan yang ia lakukan. Antara percaya dan tidak, Abah Arifin melakukan penarikan benda-benda aneh dari tubuh Ayu, hingga beberapa makhluk gaib yang bersarang di tubuhnya pun dikeluarkan. Beberapa kali Ayu terlihat menggelepar seperti ikan yang dikeluarkan dari kolam. Bahkan, tiba-tiba ia berlarian ke sana dan kemari dengan wajah menyeringai ke arah Abah Arifin. Tak jarang dengan sengaja, Ayu membenturkan diri ke dinding, berusaha menyakiti dirinya sendiri. Hal ini baru berhenti ketika Ayu ambruk lalu pingsan. Kejadian semacam ini berulang hingga 3 hari lamanya. Akhir dari semuanya adalah ketika Ayu memuntahkan binatang kaki 1000 sebesar jempol tangan dari mulutnya. Ayu mual bukan kepalang seraya muntah sejadi-jadinya, sebelum kemudian kembali pingsan. Alhamdulillah, ucap Abah Arifin seraya mengembuskan napas perlahan. Ayu sembuh, Bah? Tanya ibu Ayu. Iya. Alhamdulillah. Ucapan syukur terdengar bersaut-sautan. Setelah Ayu siuman, Abah Arifin langsung mengajaknya berbincang. Ia menanyakan perihal apa yang akan Ayu lakukan kepada si pengirim teluh kepadanya. Saya tidak tahu, Bah. Sejujurnya saya ingin dia mendapatkan ganjarannya, jawab Ayu. Sesuci apa kamu hingga berani bermain-main dengan nyawa seseorang? Ucapan Abah Arifin menghentak batin Ayu serta semua orang yang berada di sana. Saya tahu kalau ini salah, tapi dia yang memulai lebih dulu. Kamu bersih, apa kamu juga tidak bersekutu dengan jin? Ucapan demi ucapan yang Abah Arifin katakan benar-benar menancap tepat di sasaran. Ayu tersudutkan sekaligus tersadarkan. Abah Arifin juga meminta Ayu untuk mencabut teluh yang telah ia kirimkan. Baginya, semuanya ini harus segera diakhiri dan jangan pernah dimulai kembali. Sesuatu sekelam ini sudah seharusnya kamu lepaskan. Bersyukurlah karena masih diberi kesempatan, ucap Abah Arifin kepada Ayu. Ayu menangis terisak-isak. Ia sangat menyesali segala hal yang telah ia perbuat. Lakukan segera, cabut teluhnya. Iya, Bah. Setelah itu Ayu menghubungi si dukun sewaannya untuk menghentikan teluh yang ia pesan. Sejumlah uang pun segera Ayu kirimkan sebagai kompensasinya. Kesepakatan telah dibuat. Teluh pun telah dihentikan. Handoko tersenyum ke arah sahabatnya, merasa lega sekaligus bangga atas keputusan yang sahabatnya buat. Alhamdulillah ya Allah, benak Handoko seraya menghela napas perlahan. Sebelum pulang pada keesokan harinya, Abah Arifin meminta Ayu untuk bertaubat, memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Ayu kembali menangis dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Istri Abah Arifin lantas memberikan pengarahan kepada Ayu mengenai tata cara untuk melakukan sholat taubat dan dipersilahkan untuk berdoa, memohon ampunan kepada Zat yang tiada duanya, Sang Pencipta seluruh jagat raya, pemberi nyawa dan berkuasa atas seluruh dunia beserta isinya. Ayu mencurahkan segala rasa bersalahnya, setulus hati memohon ampunan dan meminta satu kali kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ayu, panggil Handoko seraya mengayunkan jus jeruk di tangan. Ayu tersenyum, yang memang sedari tadi sedang menunggu Handoko di teras rumahnya. Beli di mana itu jus jeruk? Tanya Ayu. Ibuku yang bikin. Ibu dengar kalau kamu lagi ingin minum jus jeruk, dibikinin deh biar gak perlu beli. Terima kasih ya, tolong sampaikan ke ibu kamu. Gak perlu seformal itulah.
jawab Handoko seraya duduk di sebelah sahabatnya. Makasih ya Han, tetap tinggal dan bertahan di sisiku dalam kondisi terburukku. Kita ini sudah sangat dekat yuk, tidak perlu lagi berterima kasih. Tapi kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, aku punya permintaan. Apa itu? Jangan lagi membuatku khawatir, jangan sembrono dalam bertindak, dan yang paling penting, jangan keblinger lagi seperti kemarin. Hayu terkekeh. Iya Han, iya, aku janji. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Putri? Berdasarkan berita yang aku dapat, dia baik, sepertinya sehat. Selain itu, aku juga telah menghubunginya, menceritakan semua hal yang telah terjadi kepadanya, termasuk juga tentang kamu yang memutuskan untuk mencabut teluh yang kamu kirimkan. Kabar baiknya, Putri juga telah menyesal. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Akhir yang bagus untuk kita semua. Sangat bersyukur juga karena Allah masih memberi kesempatan untuk bertaubat dan berubah. Hayu tersenyum. Iya Han, alhamdulillah. Handoko memandangi sahabatnya yang perlahan telah pulih. Aura cerianya pun telah kembali. Paras ayunya mulai terpancar lagi. Segala macam kebaikan yang patut untuk disyukuri, termasuk juga persahabatan yang benar-benar tulus di antara keduanya, tanpa mengharap imbalan apapun. Tentang perasaan Handoko sendiri belum dapat memutuskan apakah benar telah berubah menjadi benih-benih cinta, ataukah masih sama semacam rasa peduli kepada sahabat atau saudara. Apapun itu, keduanya masih bersama. Dan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, biarlah mereka akan tahu sendiri setelah menjalaninya. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Misteri Sang Gadis Penari Desa. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.